قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى kita lanjutkan kajian kitab Umdah al-Fiqh. Di pembahasan kali ini insyaallah pembahasan bab al-masah al-khuffain, bab mengusap sepatu atau mengusap khuf insyaallah taala, di halaman ke-22 dari kitab terjemahan. Anda bacakan terlebih dahulu versi Arabik kemudian terjemahannya insyaallah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap khuf dan yang semakna dengannya, yang semisalnya. Mengusap kedua khuf ini kaitannya sangat erat dan bahkan tidak terlepas dari masalah wudu. Karena syariat mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki itu hanya terjadi di wudu. Terjadi di wudu, tidak terjadi di mandi. Dan hadis tentang mengusap sepatu sangat banyak. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala khuffaihi. Telah menceritakan kepada saya sekitar 70-an sahabat Nabi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya dalam wudu. Ya. Maka ini menunjukkan syariat ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tentu para sahabatnya terlebih di zaman dulu. Maka kita lanjut di pembahasannya. Qala al-Muwafaq Ibnu Qudamah rahimahullah, yajuzul mashu 'alal khuffaini wa ma ashbahahuma min al-jawarib as-safiqati allati tathbutu fil qadamain. Diperbolehkan mengusap sepatu atau yang semisalnya seperti al-jawarib, jamak dari jawrab, kaos kaki yang safiqah, yang tebal, allati tathbutu fil qadamain, yang dipasangkan pada kedua kaki, yang dipasangkan pada kedua kaki, yang ada pada kedua kaki. Dan wal jaramiq allati tujawizul ka'bain fi at-taharati as-sughra. Lah ini kalimat dan bagian luar dari khuf ini tidak benar. Terjemahannya tidak benar.
Ya, ana ulangi terjemahan yang benar begini. Diperbolehkan mengusap sepatu. Khuf ini maknanya sepatu. Satu ya. Atau yang semisal sepatu. Yaitu kaos kaki. Yang tebal, yang mana kaos kaki ini baik sepatu atau kaos kaki dipasangkan pada kedua kaki. Dan diperbolehkan juga yang ketiga, al-jaramiq allati tujawizul ka'baini fi at-taharati as-sughra. Ya. Dan al-jaramiq. Al-jaramiq itu jamak dari jarmuq. Itu semacam sepatu juga. Namun dipasangkan di atas sepatu lainnya ketika sedang kedinginan. Double sepatunya. Sepatunya jangan dibayangkan seperti sepatu sporty atau sepatu sekolahan yang biasa di kita. Enggak, sepatu di zaman ketika itu. Ya. Jadi dia udah pakai sepatu, ditambah lagi dengan sepatu lagi untuk membungkusnya. Itu jaramiq namanya. Atau jarmuq. Ya, jaramiq itu jamaknya. Nah, ini dan bagian luar dari khuf, terjemahan dari jaramiq. Dan ini akan terjadi distorsi pemahaman. Makna yang sahih adalah dan, yaitu jaramiq. Tulis saja jaramiq, bukan bagian luar dari khuf, karena bagian luar dari sepatu antum enggak paham maksudnya apa. Itu jarmuq atau jaramiq, yaitu adalah sepatu pelapis. Bukan kaos kaki. Udah pakai sepatu ditambah lagi dengan pelapisan. Itu namanya pelapisan tersebut, pelapis itu namanya jaramiq atau jarmuq mufradnya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat sepatu itu harus melebihi, baik sepatu, kaos kaki, jarmuq, itu harus melebihi tujawizu al-ka'bain. Melebihi dua mata kaki. Dan fit taharatis sughra. Dan khusus syariat ini mengusap sepatu atau kaki ini khusus dalam rangka bersuci dari hadas kecil, yaitu taharah sughra. Bersuci dari hadas kecil berarti apa? Wudu. Adapun mandi tidak. Oke, itu kalimat itu dulu. Diperbolehkan mengusap sepatu atau kaos kaki tebal atau juga jarmuq. Tiga ini boleh. Tapi dengan syarat, baik sepatu, kaos kaki atau jarmuq ini terpasang pada kedua kaki, bukan salah satu kaki. Kemudian melebihi kedua mata kaki menutupnya, dan juga hanya pada hadas kecil. Hanya pada wudu, hanya pada penanggulangan terhadap hadas kecil, itu wudu. Ya, diulangi lagi biar tertib berpikirnya. Kalau membaca terjemahan saja, ana yakin banyak ada kesalahan dalam memahami. Diperbolehkan mengusap satu sepatu, dua kaos kaki, ketiga jarmuq pelapis sepatu diusap boleh dengan syarat kedua-duanya dipakai sepasang, bukan satunya saja. Itu satu. Di kaki dipasang. Kemudian yang kedua, syarat kedua apa? Melebihi kedua mata kaki. Adapun sepatu, kalau antum nggak pakai kaos kaki, sepatu dan mata kaki antum kelihatan, maka itu tidak sah sebagai mengusap khuf. Ya. Kemudian juga yang ketiga disyaratkan di sini, yaitu mengusap ini hanya dalam rangka wudu. Adapun mandi junub, mandi haid, mandi nifas, maka tidak sah, hanya mengusap saja untuk sepatu, bahkan lepas dan mandi untuk seluruh anggota tubuh. Ya, sampai situ insyaallah paham ya, insyaallah. Baik, dijelaskan kembali. Jadi syariat mengusap khuf ini ada dalam ayat Al-Quran, dalam salah satu riwayat qiraah.
di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Bukan wa arjulakum sini. Kan ada dua versi, wa arjulakum wa arjulikum. Untuk syariat mengusap khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki dan semisalnya, maka wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian ketika mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya, itu adalah dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari Sunnah, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika beliau sedang safar bersama Nabi SAW dan Nabi berada di atas kendaraannya, yaitu untanya. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu beliau menurunkan sedikit pundaknya untuk mau membuka sepatunya Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Tinggalkan, jangan lepas sepatu saya, karena saya telah memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan suci. Dan ini menjadi syarat keempat, yaitu syarat keempat diperbolehkannya mengusap sepatu atau kaos kaki ketika memakainya dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar. Ya. Artinya sebelum dia pakai itu kaos kaki atau sepatu, dia udah wudu atau mandi junub, pokoknya bersih dari hadas. Dan tentu syarat kelima, sepatu atau kaos kakinya bersih dari najis. Jadi itulah syarat-syaratnya yang tadi disebutkan. Ya, syarat yang pertama terpasang di kaki, kedua-duanya sepasang. Syarat yang kedua yaitu menutupi sampai mata kaki menutupi. Syarat yang ketiga hanya untuk wudu saja, syarat wudu saja mengusap khuf ini. Syarat yang keempat ketika memakai sepatu atau kaos kaki ini dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan berhadas. Artinya sebelumnya dia sudah wudu kemudian dimasukkan. Oke. Kemudian syarat yang kelima apa tadi syarat kelima? Syarat yang kelima apa ikhwan? Setelah dia dalam keadaan suci, syarat kelima apa? Malah hilang itu syarat yang kelima. Kan dia udah dalam keadaan suci. Dan juga zat atau materi dari sepatu atau kaos kaki itu suci dari najis. Suci dari najis. Ya, suci dari najis. Itu yang kelima. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam itu khusus bagi laki-laki. Sepatu atau syarat yang keenam khusus bagi laki-laki, khusus bagi laki-laki, sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut tidak terbuat dari sutra murni. Karena jika terbuat dari sutra murni, maka itu haram dipakai oleh laki-laki. Baik. Kalau misalnya sepatu tersebut dari kulit buaya misal, maka pendapat yang lebih sahih adalah sepatu tersebut najis. Sehingga tidak bahkan bukan hanya mengusap, tidak boleh dipakai oleh laki maupun perempuan. Ya. Sepatu tersebut dari kulit beruang, dan yang lebih sahih adalah kulit beruang walaupun disamak tetap najis, maka tidak boleh diusap. Bahkan tidak boleh dipakai karena najis. Begitu. Baik. Bagaimana dengan misal sepatu tersebut sepatu curian? Sepatu tersebut sepatu curian. Apakah boleh diusap ketika wudu atau tidak? Dapat keringanan atau tidak? Khilaf di antara ulama. Namun wallahu taala alam dari segi hukum asal sebenarnya sepatu tersebut haram dipakai, kan gitu. Oleh pencurinya. Oleh pencurinya. Ya, dan dia tidak boleh melakukan pemakaian itu. Nah, di sini terjadi khilafiyah di antara ulama. Apakah sah atau tidak pengusapannya itu? Apakah sah atau tidak pengusapannya itu? Untuk menyudutkan memang tidak sah dianggap oleh sebagian ulama. Namun wallahu alam
Karena pengharamannya ini bukan dari zat sepatunya, melainkan dari hal lain, maka wallahu alam tetap sah untuk mengusapnya. Paham nggak di sini? Pengharaman pakai sepatu curian itu, pengharaman untuk mengusapnya itu, ya, itu dari faktor lain, yaitu dari pencurian, bukan dari zat sepatunya. Adapun kalau sepatu itu terbuat dari sutra atau kulit najis, itu dari zatnya, maka tidak sah. Ya. Namun kalau misalnya karena hal lain, yaitu dari perbuatan pencurian, maka wallahu alam tetap sah walaupun haram untuk dipakai dan haram untuk mengusapnya. Wallahu alam. Taib, itu syarat-syaratnya. Kemudian beberapa syarat ini yang telah kita fahami baik-baik, itu memiliki konsekuensi tentu saja. Ya, kalau misalnya hanya pakai satu sepatu saja, enggak sepasang, maka tidak sah. Kalau misalnya hanya pakai satu kaos kaki saja, tidak sah. Tapi bagaimana kalau misalnya pakai sepatu namun beda sepatu, kanan beda, kiri beda, sah enggak? Sah. Karena di sini bukan masalah beda enggaknya. Yang penting tertutup ya, oke? Dan dipakai, gitu kan. Begitu juga dengan kaos kaki, sama seperti kaos kaki. Pernah enggak? Pasti pernah. Antum memakai kaos kaki yang beda, kanan dan kiri ada perbedaan. Itu enggak melazimkan adanya perubahan hukum nanti. Enggak masalah. Ya. Kemudian kalau ada syarat yang kedua, yaitu melebihi kedua mata kaki. Melebihi kedua mata kaki. Maka jika sepatu sendal itu tidak. Sepatu sendal itu tidak. Kecuali kalau sepatu bentuknya sendal sepatu gitu ya. Yang mana itu tampak apa namanya? Mata kaki ya. Kecuali kalau antum memakai kaos kaki. Maka mengusapnya di kaos kaki, bukan di sepatu sendal. Mengusapnya di kaos kakinya. Taib. Sekarang masalah untuk syarat yang kedua ini, bagaimana jika sepatu atau kaos kaki itu ada khorq atau khiraq, lubang padanya, ya, taib. Bagaimana jika ada lubang padanya sehingga tampak kulitnya? Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Sebagian ulama tidak mempermasalahkan adanya lubang, walaupun tampak sedikit, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya. Namun sebagian ulama mengatakan jika robekan atau lubang tersebut benar menampakkan kulitnya, maka tidak disebut sebagai sepatu atau kaos kaki yang sempurna. Maka tidak sah. Maka tidak sah untuk mengusapnya, dibuka, dibasuh. Begitu. Itu pendapat yang lebih aman insyaallah. Itu pendapat jumhur ulama. Maka kalau seseorang kaos kakinya dirobekan, tampak kemudian kulitnya, maka ini dianggap dia seperti tidak memakai kaos kaki. Ya, secara syar'inya, sehingga dia wajib untuk membasuh kaki, bukan mengusapnya saja. Jelas insyaallah ya? Jelas ya. Tapi bagaimana kalau misalnya sepatunya yang robek, kaos kakinya enggak? Maka enggak masalah, karena kaos kakinya lah yang akan diusap. Tapi bagaimana kalau misalnya antum berangkat kantor, kemudian jam 6 berangkat dalam keadaan suci, tidak berhadas, udah wudu, dan kemudian pada jam 9 antum berhadas, kemudian mau wudu, antum pakai kaos kaki dan sepatu. Oke. Pertanyaannya, mana yang antum usap? Sepatu atau kaos kaki? Sepatu. Taib. Sepatu diusap, boleh. Selama dari jam 6 itu belum pernah dibuka. Taib. Nanti sholat zuhur kira-kira antum sholat pakai sepatu enggak? Ayo. Dibuka kan? Enggak mungkin masuk masjid pakai sepatu kan? Kecuali kalau antum mungkin enggak punya masalah dan pengen punya masalah, ya tafadhol. Nah, antum buka sepatu. Berarti durasi hukum mengusap sepatu terlepas
ketika salat zuhur itu pas lepas. Namun kalau antum mengusap jam 9 itu setelah berhadas kemudian wudu, antum usap kaos kaki, bukan sepatu. Antum buka sepatunya, antum usap bagian atas kaos kakinya. Taib. Kemudian antum pakai lagi sepatunya. Taib. Nanti ketika salat zuhur enggak lepas sepatu, antum melenggang masuk ke masjid pakai kaos kaki. Apakah durasi mengusap kaos kaki ini lepas, maksudnya selesai di zuhur atau masih lanjut? Masih lanjut. Karena antum tidak melepas kaos kaki. Ya, itu dipahami baik-baik. Maka nanti kalau misalnya antum pengen safar dan malas untuk lepas kaos kaki, maka lakukan seperti itu, di atas kaos kaki aja. Ya. Namun masalahnya sekarang, namanya antum kalau ke masjid, biasanya ke tempat wudu akan mendapati basahan yang cukup enggak enak kalau antum pakai kaos kaki, ya enggak? Itu dia. Ya kan? Ke kamar mandi masjid jauh misalnya, atau ke tempat wudunya. Pasti basah bawahnya dan enggak enak rasanya. Ya, fadl konsekuensi kayak gitu kalau antum pakai kaos kaki terus. Dan tapi enggak mungkin juga, bahkan wudu aja antum enggak bisa bawa sepatu, ya enggak? Pakai sepatu ke tempat wudu. Padahal udah jelas batas suci. Ya, ini belum masuk masjid aja udah bikin masalah. Pakai. Nah, orang-orang ngeliatin tuh kan, norak banget nih pakai sepatu ke dalam. Antum jelasin, Anda mau menerapkan syariat mengusap sepatu, khuf. Ya, oke, fadl. Salat kemudian wudu dia usap. Dan pakai sepatu yang sporty terus tali gitu kan. Set, ya kan? Asik kan? Gitu, atau pakai sepatu futsal. Ya, Masya Allah. Iya, celana pantofel buat ngantor, pakai kemeja sepatu futsal. Ini orang nyasar nih. Nah, kemudian antum masuk masjid. Mau salat tahiyatul masjid masuk. Ya, disitulah musibah akan terjadi, ya kan? Orang ngeliatin enggak kira-kira? Insyaallah ngeliatin. Bagaimana antum menjelaskannya? Anda menerapkan syariat mengusap khuf. Menerapkan syariat sambil melanggar syariat juga. Karena apa? Karena ya itu bisa mengotori karpet dan juga bisa membuat risih jemaah lain. Maka ini enggak boleh. Maka masih bisa menjadi haram. Kalau antum alasannya dulu Nabi SAW sholat pakai sepatu. Di zaman dulu masjid itu masih tanah lantainya. Antum kalau mau pakai itu fadl cari masjid yang masih pakai tanah. Sok, silakan bebas antum mau pakai sepatu futsal, sepatu bola, terserah antum. Iya, bisa diribut. Tapi kalau marbotnya melakukan mungkin enggak ribut mungkin. Ya, mungkin antum bisa mencontohkan atau Pak Rosadi mungkin bisa contohin mungkin. Dalam keadaan banjir. Gimana gambarannya, Pak? Lagi saat banjir, subhanallah. Ya terima nasib aja, Anda enggak tahu harus jawab apa, Pak. Lagi salat banjir, ya teruskan salatnya. Enggak masalah, selama air yang meluap itu bukan air najis enggak masalah, Pak. Ya. Begitu. Enggak ada kaitannya, enggak masalah dia lagi salat banjir atau lagi banjir salat. Gitu. Enggak boleh, enggak bisa, enggak sah. Dia cari tempat yang lebih tinggi untuk bisa salat di situ. Air yang mengandung najis itu seperti apa dulu? Kalau misal air yang meluap dari comberan dan itu airnya mustabhir, itu banyak, dan comberan kuantitas air kotornya itu hanya segitu saja dan air meluap banyak, maka itu enggak najis. Maka antum jalan, Pak, kena air itu enggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya itu air murni dari comberan, yang mana antum tahu comberan hitam, ini bekas limbah dari rumah tangga yang potensinya najis rata-rata. Kemudian itu bukan banjir, tapi emang di jalanan gitu. Ya. Maksudnya comberannya keluar, air comberannya ke jalan gitu kan, maka itu najis. Kalau terciprat itu bahaya. Dari septic tank. Oh, ini loh. Wah, Pak. Ya begitulah, Pak.
Pak Rosadi ini ngadi-ngadi Pak Rosadi. Tapi kalau dari septic tank, ya bisa dijawab dengan nurani sendiri Pak. Gimana jawabannya ya? Kalau dari septic tank dan kok bisa itu dari septic tank gitu loh. Oke, kalau keluar dari septic tank misalnya, ternyata meledak septic tanknya gitu kan. Ya, jawab juga nggak tega juga Pak, gambarin aja juga Masya Allah ya. Ya najis jelas Pak, najis. Apakah najisnya najis mughalladhah? Enggak, najisnya najis biasa, najis mutawassithah namanya, menengah. Maka membersihkan saja, tidak batal wudunya gitu ya, tidak batal wudunya. Jadi ingat yang tadi kena banjir, yang najis, kecipratan, tidak batal wudunya, tapi wajib untuk membasuh bagian yang kira-kira tadi terkena. Kaidahnya adalah terkena najis tidak membatalkan wudu. Oke, terkena najis tidak menjadikan adanya hadas. Ya, begitu. Tidak membatalkan wudu. Terkena najis tidak membatalkan wudu. Antum dikencingin sama bayi atau ada orang ngencing kena antum enggak batal wudunya. Bahkan kalau antum jalan kemudian berguling-guling jatuh masuk septic tank seluruh tubuh tanpa kecuali. Dan menyempatkan diri berenang di sana, kemudian antum batal nggak wudunya? Enggak batal wudunya. Langsung sholat bisa nggak, Pak? Gimana, Pak? Nggak mungkin, harus mandi sampai hilang baunya. Nah, gini, sampai kalau mandi masih aromanya masih itu, maka masih najis hukmi namanya. Najis hukmiyah, najisnya najis hukum, masih najis. Ya, mandi udah pakai shower, pakai apa, baunya masih. Subhanallah. Ya, pakai sabun yang aromanya pekat sekalipun 5 macam, kembang 7 rupa dan seterusnya. Dukun berarti itu. Tapi tetap baunya masih, bau tinjai masih, maka masih najis hukmi. Bagian yang bau itu harus dihilangkan. Ternyata memang baunya di sini. Nah, itu makanya kebauan, maka dibersihkan. Oke gitu. Tapi tidak perlu wudu lagi nggak apa-apa. Cuman biasanya pasti wudu itu orang. Ya, karena merasa risih gitu loh, ya. Udah Pak Rosadi, jangan berikan contoh-contoh yang lebih ekstrim ya. Taib, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yauman wa lailatan lil muqimi wa thalathan lil musafir. Waktu bersucinya ini dengan mengusap kaos kaki atau sepatu berlaku 1 hari 1 malam bagi yang muqim dan 3 hari 3 malam bagi yang sedang safar. Ya. 1 hari 1 malam bagi yang muqim dan 3 hari 3 malam bagi yang sedang bersafar. Berarti orang yang bermukim, maksudnya bukan musafir, dia juga mendapatkan jatah hukum mengusap sepatu atau kaos kaki. Dengan durasi 24 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, dimulai dari mana durasi tersebut? Nah, itu dia pertanyaan. Dimulai dari mana durasi tersebut? Para ulama berbeda pendapat mengenai permulaan durasi mengusap sepatu atau kaos kaki itu. Pendapat pertama dimulai dari memakai kaos kaki atau sepatu itu. Itu pendapat pertama. Dimulai dari memakai kaos kaki itu atau sepatu itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dimulai dari hadas pertama ketika dia telah memakai kaos kaki itu atau sepatu. Dimulai dari hadas pertama. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dimulai dari wudu setelah berhadas. Paham nggak di sini beda-bedanya? Ana ulangi. Atau gambaran masalahnya ngerti nggak? Kan namanya orang mukim. Kita semua mukim, ya, bukan musafir. Atau musafir mukim 1 hari 1 malam. 24 jam lah anggapnya. Bukan 1 hari 1 malam doang, tapi 24 jam lah. Lebih enaknya di otak kita gitu. Kalau musafir 3 kali 24 jam. Gitu kan? Tapi kan perhitungan ini kan baru clear ketika kita tahu dimulai dari kapan. Dimulai dari kapan?
Ya. Ada yang mengatakan dimulai dari kita pakai kaos kaki atau sepatunya itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan dimulai dari hadas. Pertama kita berhadas setelah pakai kaos kaki atau sepatu itu. Jadi kalau misalnya nih, antum kerja mau ke kantor, jam 6 berangkat, antum pakai kaos kaki antum dalam keadaan antum sudah wudu. Itu pendapat pertama, dimulai dari situ tuh. Pendapat kedua dimulai dari kapan pertama kali antum berhadas. Oke. Ternyata antum berhadas, kemudian jam 8 antum pipis. Maka dimulai dari jam 8 itu sampai besok jam 8. Paham di sini? Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga dimulai dari antum wudu terhadap hadas tadi. Paham enggak? Ternyata antum wudunya sebelum zuhur jam 12. Maka dimulai dari jam 12, pendapat ketiga. Dari jam 8 sampai jam 12 antum kencing 3 kali, kentut enggak terhitung. BAB sekali. Dan makan daging unta lagi. Pokoknya semua pembatal wudu masuk semua tuh dari jam 8 sampai jam 12. Maka bagi pendapat ketiga dimulainya durasi jam berapa? Jam 12. Mana pendapat yang lebih sahih? Wallahu alam, pendapat yang ketiga sebenarnya. Karena intention dan niatan untuk mengusap itu baru terwujud kapan? Intention itu keinginan atau niatan baru terwujud kapan? Ketika mau wudu, ya enggak? Ketika berhadas itu kan antum belum kepikiran bakal mengusap khuf, ya enggak? Bahkan enggak ada niatan kan? Maka ngusap khuf itu niatannya itu adalah ketika wudunya. Bukan ketika pertama kali antum pakai kaos kaki. Karena belum tentu antum pakai kaos kaki ada niatan untuk itu. Ya enggak? Faham enggak maksud Anda? Jam 6 antum pergi kantor, apakah setiap jam 6 pergi kantor antum selalu ada niatan buat ngusap khuf? Bahkan enggak kepikiran kan? Kapan kepikirannya? Entar ketika mau wudu, kan gitu. Maka kita katakan wudu pertama, wudu yang dia niatkan untuk mengusap khuf, maka disitulah dia dimulai durasinya. Berarti kalau jam 12 dia wudu untuk mengusap khufnya, maka sampai kapan? Sampai besok jam 12. Begitu. Ntar asar pun dia masih mengusap kaos kakinya. Maghrib pun begitu, enggak dilepas-lepas tuh seharian. Isya begitu, malamnya istrinya mau bukain, jangan sayang, jangan. Loh kenapa? Kok tumben mau menjalankan syariat Allah? Masya Allah. Iya, tumben dapat hidayah kata istrinya, ya kan? Itulah efek dari ngaji di Masjid Hijau, ya. Maka sampai besok subuh, ternyata sebelum subuh junub. Junub. Kata istrinya, bukalah bang. Kan sampean junub. Bingung. Waduh, dibuka enggak ya? Lah kan bukannya tahu ilmunya. Waduh yang ini belum sampai ngajinya kok yang ini. Dibuka apa enggak ya? Ntar WhatsApp Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz, afwan Ustadz, anak mau tanya darurat nih Ustadz sebelum sholat subuh nih. Ustadz, anak gini nih. Apakah dibuka apa enggak nih? Centang 2 belum biru. Ustadz, ping. Ya. Nah, gimana jawabannya gimana? Wajib dibuka. Karena apa tadi kita bilang? Hanya untuk hadas kecil. Adapun kalau hadas besar seperti junub, mandi nifas, enggak berlaku dah. Enggak berlaku. Maka harus dibuka dan semua tubuh harus kena air. Jangan pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki. Mungkin antum bertanya, bagaimana kan kalau pakai kaos kaki? Kan enggak setebal itu. Walaupun tadi disyaratkan kaos kaki yang tebal. Maksudnya yang tebal ini adalah yang tidak memperlihatkan warna kulit. Paham enggak? Yang tidak memperlihatkan, makanya stocking itu tidak sah pakai stocking untuk masah, mengusap enggak bisa. Pakai kaos kaki yang tidak memperlihatkan warna kulit. Oke. Dan ketika antum mandi junub, mandi kan itu kira-kira basah enggak? Basah. Kaos kaki basah kan? Kena air enggak semuanya? Kena air. Thayyib. Gimana dong? Sah enggak mandi junubnya?
Sah. Apakah sah mandi junub masih pakai kaos kaki? Sah. Mandi junub masih pakai baju? Sah selama semua tubuh terkena basuhan air. Ya enggak? Sah, oke. Nah terus habis mandi junub kan bersih tuh, suci kita. Ya enggak? Ini kaos kaki kan masih basah nih. Apakah boleh nanti ke depannya antum mengusap lagi? Paham nggak maksudnya? Antum mandi junub masih pakai kaos kaki, basah tuh, antum tetap kekeh, pokoknya penjalanan syariat itu. Ya, kekeh ini baru hijrah nih, baru hijrah. Ya kan? Nah kemudian nggak dibuka tuh, apa udah mulai gatel itu, istrinya aja udah mulai kasihan sama suaminya, gitu. Maka kemudian karena nggak dijawab sama ustadznya, udah diping-pingin terus, nggak dijawab, bahkan udah centang biru, ustadznya juga malas jawab karena dipaksa. Ya. Maka kemudian dia terus kayak gitu, sampai jam 6 pun dia, udahlah nggak usah buka lah, lanjut aja, kemudian pakai sepatu. Demek itu ya, sampai. Nah nanti ketika dia jam 9 berhadas, kemudian mau wudu, diusap nggak? Nggak diusap. Ya. Nanti kita lanjut setelah azan insyaallah. Tadi ada permasalahan yang kita angkat, ada kelewat lagi di pikiran Anda. Tentang apa tadi, ikhwan? Terakhir, tentang apa kita bicara? Masalah yang terakhir, kaos kaki yang basah sejak mandi junub enggak dibuka, ya kan, taib. Dan dipertahankan begitu, kemudian wudu, ya. Maka kita katakan di sini, apakah dia nanti ketika mengusap di wudu jam 9 sah atau tidak? Kita katakan mengusapnya tidak sah. Kenapa begitu? Karena Nabi SAW tadi di hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika ingin membuka sepatunya Nabi SAW, Nabi bilang, da'ahuma, jangan, biarkan sepatu saya terpasang di kaki saya, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya saya memasukkan kedua kaki saya kepada sepatu itu dalam keadaan kaki saya suci. Sekarang apakah ada proses memasukkan kaki ke kaos kaki sejak dia batal durasinya? Ada enggak? Ketika dia junub itu batal durasi masah ala khuffainnya, enggak? Sehingga mau enggak mau dia harus ngebuka kalau memang nanti pengen mendapatkan hukum durasi itu lagi. Paham enggak, ikhwan? Ya gitu. Karena Nabi SAW mengatakan, saya telah memasukkan kaki saya ke sepatu itu dalam keadaan suci saya. Tapi ketika dia junub, terus pakai kaos kaki. Mandi junub, masih pakai kaos kaki. Jam 6, masih pakai kaos kaki. Jam 8 berhadas. Terus jam 9 mau wudu untuk menghilangkan hadas. Lah, kalau emang mau masah, maka syaratnya adalah dia telah memasukkan kakinya sejak durasi yang telah habis itu, dia masukkan kakinya dong. Ini belum memasukkan kaki, nggak ada proses itu, melainkan tetap menetap itu kaos kaki di situ. Jadi begitu. Jadi perlu ada formalitas apa? Yaitu membuka kaos kaki atau ganti kaos kaki dan masukkan ketika lagi sudah suci. Ya begitu. Taib, kata Nabi SAW, yamsahul musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna wal muqimu yawman wa laylah. Musafir boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, sedangkan orang yang mukim diperbolehkan selama sehari semalam. Ini bermanfaat, ilmu ini jelas-jelas sangat bermanfaat insyaallah ketika antum nanti safar. Terutama safar ke tempat-tempat yang sangat dingin. Apalagi antum hiking atau antum bukan hiking, climbing mountain, yaitu naik gunung. Ya, naik gunung memang belum tentu sampai 3 hari. Ya namanya naik gunung kan nyari sunset, sunrise kan gitu. Habis itu kan berapa jam kemudian balik lagi, turun lagi gitu kan. Mungkin perjalanan totalnya 3 hari 4 hari mungkin ya, tetapi dipersingkat mungkin bagi sebagian orang tergantung dengan keadaan dan juga jarak gunungnya ya, jarak ketinggian dan jarak tempuh dan kesulitannya. Nah, itu kan bisa sampai 3 hari dan biasanya orang yang naik gunung biasanya musafir, ya enggak? Rata-rata kan gitu. Kalau penduduk lokal tiap hari memang naik gunung. Lokal, itu 1 hari 1 malam. Tapi kalau antum hiking atau climbing mountain,
Misal antum mau ke gunung apa, ikhwan? Antum mau ke Gunung Lawu di Solo misalnya. Berarti kan itu sudah musafir. Ya kan? Dari sini antum sudah pakai sepatu dan kaos kaki. Terus antum masahal khufain sampai di gunung itu baru terasa manfaatnya. Ya. Bahkan kemudian tidak lepas sepatu gitu. Pakai sepatu tetap. Tapi di sepatu banyak berkalutan tanah. Ini gimana nih? Enggak wajib untuk membersihkannya. Karena tanah itu suci. Walaupun lumpur. Walaupun ada misal lintah-lintahnya, itu semua suci. Bukan najis. Maka cukup usap bagian atas sepatu. Ya. Lalu bagaimana kok tangan? Nah ini dia. Kan dingin pakai jaket. Kedinginan banget di puncak gitu. Kalau tangan tetap wajib untuk ini. Iya wajib. Wajah, tangan, kepala. Nanti ada masalah tentang imamah. Ya, tapi aneh yakin nggak ada orang naik gunung pakai imamah, ya kan? Jadi tetap kepala ya. Cuman itu semua dikondisikan nanti apakah dia mampu menahan dinginnya atau dia bisa kena sakit kalau dingin itu. Itu nanti dikondisikan. Tapi kemudian dikatakan di sini ketika seseorang atau bahasanya di sini adalah wa mata masaha thumma qadatil mudda aw khala'a qablaha batalat taharatu. Ketika seseorang yang mengusap khufnya telah habis masanya atau ia membuka khuf sebelum habis masanya, maka taharahnya dianggap batal saat itu juga. Habis masa khuf itu ada dua. Ya, jadi pembatal durasi itu ada dua sebab. Pertama, habis masa durasinya. Kedua, membuka sepatu atau kaos kakinya. Membuka sepatu atau kaos kakinya. Jadi ada dua sebab. Pertama, habis masanya atau membuka sepatu atau kaos kakinya. Nah, yang pertama, habis masanya itu ada dua kemungkinan. Habis masa normal, satu hari 1 kali 24 jam untuk mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir, atau sebab kedua, ya atau sebab 1B, yaitu karena dia berhadas besar, junub. Dengan junubnya dia, maka masa itu habis. Misal musafir ini, ya, yang tadinya 3 kali 24 jam, dia baru hari pertama sudah junub. Maka tidak berlaku lagi 3 kali 24 jam. Telah terputus durasinya ketika dia junub. Makanya wajib untuk membukanya, gitu. Durasinya habis. Terus sebab yang kedua yaitu karena dia membuka khuf, yaitu membuka khuf. Baik sengaja atau tidak sengaja. Lupa membuka khufnya, membuka kaos kakinya, lupa dia. Ya udah berarti udah enggak terwujud lagi durasi itu. Berarti dia harus mulai dari awal lagi yaitu wudu biasa. Ya begitu, wallahu a'lam. Maka taharah dia ya. Taib, afwan di sini kalimat dari Ibnu Qudamah, pahami baik-baik. Orang yang mengusap khuf telah habis masanya atau membuka khuf sebelum habis masanya divonis oleh beliau, taharahnya dianggap batal saat itu juga. Ini satu pendapat di antara pendapat ulama. Ngerti enggak perkataan beliau maksudnya? Ngerti enggak? Pahami baik-baik, jangan sampai salah paham. Kayak tadi ceritanya ini. Jam 6 antum wudu kemudian pakai sepatu dan kaos kaki, oke? Jam 9 antum berhadas kecil, kencing atau apa. Kemudian jam 12 sebelum zuhur antum berwudu dengan mengusap khuf. Dari mana dimulai durasi itu? Dari jam berapa yang mana? Jam 12, oke? 12 siang, taib. Berarti sampai kapan ini? Sampai jam 12 siang besok. Oke? Kata Ibnu Qudamah, ya. Kalau durasi habis, maka kesucian antum juga dianggap batal. Faham enggak? Maka jam 12 teng besok antum dianggap batal kesuciannya. Paham? Wajib untuk wudu biasa. Karena antum dianggap tidak bersuci, tidak suci lagi. Paham enggak di sini, ikhwan? Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang telah habis durasi khufnya, durasi masalah khufainnya, atau yang membuka kaos kakinya, itu tidak batal kesuciannya. Selama memang dia belum batal. Artinya, habisnya durasi
buka kaos kaki itu tidak membatalkan kesucian, melainkan kembali ke hukum yang ada pada dirinya saat itu. Ngerti nggak maksud Anda? Anda ulangi, Anda contohkan. Ketika dia jam 12 tadi, dia mengusap khufnya. Terwujud 1 kali 24 jam ke depan. Oke? Nah, di jam 1 siang, baru 1 jam kemudian setelah salat zuhur, dia kegerahan gitu. Udahlah, buka aja lah. Ketika buka, pendapat yang lebih sahih adalah dia dalam keadaan suci enggak tadi? Enggak kentut, enggak kencing, enggak BAB, enggak. Maka pas dia buka, yang lebih sahih adalah dia tetap suci. Enggak seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ini pendapat beliau dan sebagian ulama. Karena hukumnya dikembalikan ke status dia. Dia masih suci. Gimana? Paham di sini, ikhwan? Jadi di sini kita tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan paham ya insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhil. Gugur. Gugurnya adalah di durasi. Adapun kesuciannya tidak batal. Gugur batal maksudnya. Karena dia telah membuka gitu. Tapi kesuciannya tetap ada pada dirinya karena dia tidak melakukan pembatalan kesucian. Tidak berhadas kecil. Kentut enggak? Ya, Pak Andri. Berwudu seperti biasa, wajib membasuh kaki. Memperbarui lagi nanti ketika dia pakai kaos kaki lagi, berhadas, kemudian wudu lagi, dengan mengusap baru di situ mulai durasi. Bisa. Antum coba aja kayak gitu nanti lapor ke Anda. Ya. Bisa, Pak. Tiap hari bisa diupdate. Tapi dimulai dari apa? Dimulai dari dia niatan di wudu setelah berhadas untuk mengusap khufnya. Begitu. Ya. Nah, sekarang boleh enggak? Dia enggak berhadas. Oke, nih anak kasih contoh lain, kasus lain. Dia mau ke kantor. Jam 6 wudu, suci, pakai kaos kaki, pakai sepatu, oke? Kemudian udah kayak gitu, jam 9, dia enggak berhadas, enggak kentut, enggak kencing, enggak bebe, enggak tidur, enggak. Ini bos bolehin saya untuk salat duha. Oke? Maka dia pun wudu, tapi wudu ini wudu wajib atau wudu sunnah? Wudu sunnah, karena kan dia belum berhadas. Dan dalam wudunya dia kemudian wudu mengusap sepatu atau kaos kakinya. Paham nggak di sini? Dari situ juga dimulai durasi jam 9 untuk kedepannya 24 jam. Sampai besok jam 9. Walaupun wudu sunnah ketika dia mulainya. Oke? Seperti itu. Jadi patokannya itu bukan di berhadas pertama kalinya. Tapi patokannya adalah di dia pertama kali wudu dengan mengusap itu kapan? Gitu. Di situ. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau enggak ada kita cukup. Ayo Fadl, Pak. Dia termasuk rukhsah keringanan yang diperbolehkan bagi yang pengen silakan, yang tidak apa-apa. Dan tidak ada tidak disebutkan ini lebih afdal atau lebih afdal, itu pilihan saja. Beda dengan rukhsah yang sifatnya qasar salat atau tidak puasa di bulan Ramadan bagi musafir. Itu kadang-kadang ada pilihan, kadang-kadang iftar lebih baik, tidak puasa lebih baik. Kemudian ini lebih baik, puasa lebih baik. Tapi kalau yang ini memang murni pilihan. Karena apa? Karena keringanan ini berlaku bagi semua keadaan, baik mukim atau musafir. Adapun kalau qasar salat, mukim enggak dapat rukhsah ini, hanya musafir saja, kan gitu. Jadi ada posibilitas mana lebih baik, qasar atau tidak. Jadi yang ini mengusap khuf tidak disebutkan mengusap lebih baik, tidak membasuh lebih baik, itu pilihan. Itu pilihan masing-masing. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.